الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak, menjadikan anak yang soleh telah terukir indah dalam sejarah. Kesolehan Nabi Ibrahim terwariskan pada putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan dari 25 nabi, 19 diantaranya berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Model pendidikan Nabi Ibrahim kepada anak itu bisa ditelusuri fondasinya di dalam Al-Quran. Bahkan pola pendidikan yang diterapkan oleh Khalilullah, kekasih Allah tersebut, dijelaskan secara terperinci dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setidaknya terdapat 7 metode dalam mendidik anak dengan rujukan Nabi Ibrahim. Yang pertama, mengutamakan kesolehan di atas kecantikan dan kekayaan dalam memilih pasangan hidup. Sebagaimana diketahui, Ismail lahir dari buah pernikahan Ibrahim dengan Siti Hajar, seorang budak, hadiah dari Raja Heksos. Namun di balik kelembutannya, ia memiliki keteguhan hati dalam komitmen perjuangan. Walaupun seorang budak yang tidak cantik apalagi kaya, akan tetapi Siti Hajar adalah hamba yang beriman, berhati mulia dan berakhlak terpuji. Memilih istri yang solihah merupakan prasyarat awal untuk melahirkan keturunan yang solih. Sebab istri akan menjadi madrasah pertama, madrasatul ula, bagi anak-anaknya. Pujangga Arab Hafiz Ibrahim berkata, ibu adalah madrasah. Jika engkau menyiapkan keduanya dengan baik, berarti engkau membangun moral masyarakat secara keseluruhan. Ibu adalah taman. Jika engkau pelihara dengan menyiraminya, maka ia tumbuh rindang sehingga menjadi tempat berlindung yang amat nyaman. Ibu adalah maha guru pertama, pengaruhnya dirasakan sepanjang zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Metode yang kedua adalah dengan menjadi teladan yang baik atau uswatun hasanah bagi anak. Karena apa yang menjadi karakter anak, kebiasaan anak merupakan copy paste dari orang tuanya. Ma fil abai fil abnai. Apa yang menjadi karakter, kebiasaan bapak akan terwariskan kepada anak. Yang dimakan, yang dipakai, akhlaknya, kebiasaan orang tuanya akan membentuk kejiwaan anak. Suasana rumah menjadi kurikulum awal dalam menata ulang kepribadian buah hati. Jadi kunci sukses
model pendidikan Nabi Ibrahim adalah metode keteladanan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah uswatun hasanah bagi umatnya, termasuk bagi anak-anaknya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Kemudian metode yang ketiga adalah memilih lingkungan yang baik atau bi'ah sholihah untuk perkembangan mentalitas anak. Setelah Hajar melahirkan Ismail, Ibrahim mengantarkan mereka ke suatu tempat yang lengang dan tandus bernama Bakkah, kawasan yang membuat orang menangis jika melihatnya. Karena ahli geologi mengatakan tidak ada tanda-tanda kehidupan di lahan yang gersang itu. Lalu Ibrahim pun bermunajat agar tempat itu diberkahi dan baik untuk perkembangan mentalitas anaknya. Jika lingkungan baik akan mudah membentuk perilaku anak. Demikian pula berlaku sebaliknya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian metode yang keempat adalah mengedepankan dialog yang komunikatif dengan anak. Sikap demokratis dan komunikatif Nabi Ibrahim terlihat dari kisah perintah penyembelihan putranya. Ketika Nabi Ibrahim mendapat wahyu untuk menyembelih anaknya, maka ia panggil Ismail menggunakan kata-kata ya bunayya atau wahai anakku sayang. Kata itu merupakan panggilan penuh kasih sayang, komunikasi antara seorang ayah dan seorang anak yang ideal. Sisi demokratis dari Nabi Ibrahim terlihat ketika ia meminta pendapat Ismail tentang perintah penyembelihan itu. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Pelajaran yang bisa diambil dari cara Nabi Ibrahim itu adalah bahwa orang tua tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak, kecuali pada hal yang prinsip seperti ketaatan beragama atau keimanan. Orang tua juga jangan menampilkan diri sebagai sosok yang ditakuti anak. Akan tetapi jadilah orang tua itu sebagai sosok yang disayangi, dihormati. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian metode yang kelima yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah mencintai anak karena Allah. Hal ini tampak ketika Nabi Ibrahim rela mengorbankan Ismail ketika diminta Allah untuk menyembelihnya. Ketaatan kepada Allah mengalahkan perasaan Ibrahim yang demikian merindukan anak setelah sewindu berpisah. Kisah ini mengajarkan kepada kita agar mencintai anak semata-mata karena Allah. Sebab jika kecintaan kepada anak melebihi cinta kepada Allah, maka malapetaka yang akan menimpa dalam sebuah keluarga. Kemudian metode yang keenam adalah melibatkan anak dalam beribadah dan beramal soleh.
Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya menjelaskan, Ismail turut membantu Ibrahim mengumpulkan batu untuk membangun Ka'bah yang sebelumnya rusak. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, Ya Allah, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 127. Kemudian metode yang ketujuh adalah memperbanyak doa agar dikaruniai anak yang solih, solihah. Walaupun beliau seorang Nabi Allah dan kekasihnya atau Khalilullah, akan tetapi Nabi Ibrahim tetap bermunajat, berdoa agar dikaruniai anak yang solih. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Quran Surah As-Saffat ayat 100. Doa itu mengajarkan kita bahwa mendidik anak tidak bisa dengan usaha lahiriah belaka, akan tetapi butuh kepasrahan jiwa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendidik anak yang soleh di samping mengoptimalkan usaha lahir juga harus usaha batin. Nabi Ibrahim mempersiapkan anak-anaknya menjadi pemimpin atau imam yang diiringi dengan doa. Demikian pula Nabi Ibrahim mendidik anaknya agar tidak zalim terhadap diri mereka sendiri karena melanggar perintah atau melaksanakan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal waba wat ta'un wal amrad wal fitan ma la yadfa'uhu ghairuka
عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وآتي ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.